Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan hari Minggu Palma, selamat memasuki Pekan Suci pada Minggu Palma 29 Maret 2026. Saya mengajak kita sekalian hari ini saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanan ke Yerusalem ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palma atau Minggu Palem menandai awal pekan suci, menandai kita memasuki pekan suci, pekan puncak di mana kita akan merayakan misteri wafat, sengsara, dan kebangkitan Tuhan. Melalui Injil tadi saudari-saudara, kita mendengar bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Dia menunggangi seekor keledai, lalu orang kemudian mengarak dia dengan daun-daun palem sambil meneriakkan, "Hosana putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Apa pesan yang bisa kita renungkan untuk meneguhkan iman kita saudari-saudara ketika kita memasuki pekan suci? Yang pertama saudari-saudara, Yesus adalah Raja yang rendah hati, Raja damai. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia masuk tidak dengan kuda perang, tapi dia mengendarai seekor keledai beban. Dalam tradisi mereka, dalam tradisi pada masa itu saudari-saudara, jika seorang raja datang dengan menunggang seekor kuda, maka itu berarti dia siap perang. Tetapi kalau dia datang dengan menunggangi seekor keledai, maka dia datang dengan maksud damai. Dengan demikian kita lalu bisa menarik kesimpulan saudara-saudari, ketika Yesus sang Raja damai masuk Yerusalem, dia menunggangi seekor keledai muda. Dia datang dengan tujuan damai, karena memang dia adalah Raja damai, Raja kebenaran, Raja cinta kasih yang akan menuntaskan misinya di dunia. Demikian juga apa yang dilakukan orang-orang ketika Yesus masuk ke Yerusalem.
Mereka mengangkat daun palem dan kemudian jubah dihamparkan di tanah. Itu adalah simbol penghormatan dan pengakuan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudari-saudara. Kita mendengarkan dua teriakan yang bertolak belakang. Dari teriakan Hosana Putra Daud kepada salibkanlah dia. Minggu Palem, saudari-saudara, menunjukkan kepada kita betapa cepatnya hati manusia berubah. Betapa cepatnya manusia berbalik. Orang banyak yang memujinya hari itu dengan teriakan Hosana. Mungkin adalah orang yang sama yang berteriak menyalibkan dia beberapa hari kemudian. Ini menjadi suatu bahan permenungan bagi kita, saudara-saudari. Apakah kita mengikuti Yesus hanya pada saat suka, saat untung, saat kita penuh sukacita, saat kita sedang berhasil? Ketika hidup, katakanlah penuh berkat, tidak ada masalah, tak ada pergumulan. Ataukah kita menjadi orang-orang yang tetap setia memikul salib bersama dengan Yesus? Di situ ada, katakanlah, sebuah tantangan untuk kita, saudara-saudari, mau menjadi loyalis ataukah kita menjadi oportunis. Mari kita renungkan betapa dalamnya makna dari teriakan Hosana yang segera berubah menjadi salibkanlah dia. Poin yang ketiga, saudari-saudara, sebuah ajakan untuk menjadi keledai bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan memasuki Yerusalem, dia meminta muridnya untuk mengambil seekor keledai dan mengatakan kepada pemilik keledai, Tuhan memerlukannya. Apa artinya untuk kita? Yesus memerlukan keledai untuk masuk Yerusalem. Kita juga dipanggil, saudara-saudari, untuk menjadi dalam tanda kutip keledai bagi Tuhan. Dalam arti menjadi sarana, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa damai ke tengah dunia ini. Untuk menjadi saksi kasih dan kesetiaan Tuhan di tengah dunia. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memerlukan Anda menjadi keledai tunggangannya. Karena itu, saudara-saudari, betapa perlunya kita membangun kerendahan hati untuk siap sedia dipakai Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan terakhir, saudara-saudari, Minggu Palem itu bukan hanya sekedar arak-arakan kemenangan, arak-arakan sukacita, tapi juga ajakan untuk berjalan bersama dengan Yesus, melewati penderitaan menuju kemuliaan. Maka marilah, saudara-saudari, mari jadikan iman kita itu menjadi iman yang tulus, utuh. Bukan sekedar sorakan sesaat, melainkan komitmen setia mengikutinya hingga di kayu salib. Barang siapa setia, dia juga akan menikmati kemuliaan. Selamat memasuki pekan suci sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami ketika Engkau memasuki Yerusalem untuk menyelesaikan karya penyelamatan-Mu bagi manusia. Mampukan kami juga agar dengan semangat rendah hati boleh menjadi keledai-keledai bagi-Mu yang menjadi alat, menjadi sarana di tangan-Mu untuk Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Mampukan kami untuk memiliki iman yang tulus, total dan utuh, bukan sekedar sorakan sesaat, melainkan komitmen setia mengikuti-Mu seumur hidup kami hingga kayu salib. Terpujilah Engkau Tuhan,
sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang dengan setia mengikuti Kristus dalam segala macam pergumulan berat, penderitaan dan sakit. Segala karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.